pagi atau siang atau malam, Bapak dosen atau Ibu dosen pengampu mata kuliah pemanduan wisata. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tour guide dari organisasi HPI. Langsung saja ya Kak, saya tanya, sejak kapan Anda menjadi profesional guide dan bergabung dengan HPI? Dari awal saya bekerja sebagai guide, langsung bergabung dengan HPI dari tahun 78-an. Resmi saya menjadi anggota HPI itu tahun 80. Ya, tahun 80. Oke, HPI itu berdiri pada tahun HPI jauh sebelum dulu namanya sebelum HPI namanya saya lupa ya Jogja kita menggunakan singkatan Jogja turis guide gitu apa ya. Nanti jadi guide tahun 70-an terus gabung dari HPI-nya tahun 80-an ya Pak? Ya, dari tahun 78 itu saya sudah guiding. Itu kemudian artinya bergabung itu lisensi saya baru keluar, saya baru dapat lisensi tahun 80-an, 79-an ya. Bahasa asing apa yang menjadi spesial Anda? Apa alasan memilih bahasa asing tersebut? Ya, pertama saya sebenarnya English speaking guide dari awalnya. Itu kira-kira mulai katakanlah tahun 84-85 itu ada tamu-tamu Korea masuk ke Indonesia. Waktu itu belum ada yang namanya guide bahasa Korea. Saya guiding awalnya dengan tamu-tamu Korea itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, mereka mendorong saya untuk belajar bahasa Korea dengan mengirimi saya buku, dictionary, seperti apa ini saya banyak dapat, semuanya dapat dari tamu. Saya belajar sendiri karena waktu itu di Jogja belum ada dan yang ada belum buka program ada. Akhirnya memang saya ada berhubungan dengan Gajah Mada, tapi secara pribadi ada mahasiswa jurusan bahasa Indonesia orang Korea di Gajah Mada. Saya temui, saya minta dia mengajari saya bahasa Korea, tapi karena dia bahasa Indonesianya juga belum lancar, bahasa Inggris tak bisa, akhirnya justru lebih banyak dia yang belajar dari saya belajar bahasa Indonesia dibandingkan dengan saya belajar bahasa Korea dari dia. Tapi anyhow, saya banyak dibantu oleh mahasiswa itu, yaitu diajari bagaimana membaca dan menulis huruf Korea. Nah, itu yang paling penting, jadi menulis dan membaca huruf Korea. Akhirnya saya belajar sendiri. Saya boleh dibilang di Jogja ini untuk tour guide yang sudah guiding belajar bahasa Korea, saya lah yang pertama. Saya yang pertama. Yang ada guide bahasa Korea yang pernah bekerja di Korea, bahkan ada satu orang yang memang mahasiswa UGM waktu itu, tapi sekarang sudah almarhum. Itu dia dapat beasiswa di Korea, dia belajar di sana. Nah, dia yang dia sedikit bantu saya juga. Tamu dari negara mana yang menurut Anda perlu pendekatan khusus dalam pemanduan yang Anda lakukan? Secara umum sebenarnya tidak ada teknik-teknik khusus untuk memandu dari negara-negara khusus, begitu tidak. Barangkali menurut saya kendala utama kalau memang bahasa itu
juga adalah kendala bahasa. Kita tidak bisa sebagus bahasa mereka karena kita bukan native speakernya gitu lah. Jadi bahasa Korea sampai sekarang pun boleh dibilang di Jogja ini kan belum ada institusi pendidikan yang walaupun sudah ada belum outputnya itu belum banyak gitu, bisa supply sektor pariwisata ini dengan tenaga kerja guide bahasa Korea itu tidak ada usul sekarang karena basic saya adalah basic guide bahasa Inggris. Guide bahasa Inggris itu ya kita handle tamu dari seluruh dunia katakanlah, yang kalau tidak ada bahasa yang digunakan oleh tamu itu ya kita layani dengan bahasa Inggris. Kalau dulu semuanya tamu dari Prancis, Jerman, Belanda, apalagi Asia termasuk Jepang juga dulu tahun 80-an masih dihandle oleh guide bahasa Inggris gitu. Ya, kendalanya besar sekali kalau kita tamu itu tidak kita tidak melayani tamu dengan bahasa tamu itu sendiri gitu. Itu ya saling memahami, kemudian artinya memahami itu tamu sudah tahu sendiri karena memang tidak ada dari bahasa sesuai dengan bahasa tamu itu gitu. Mau tidak mau ya menerima. Biasanya kalau itu dalam jumlah grup atau rombongan, tamu itu mesti biasanya dipimpin oleh seorang tour leader. Nah ini tour leader ini biasanya yang bertindak sebagai penerjemah. Terjemah sekalian dia juga menanggapi informasi yang disampaikan oleh tour guide. Berdasarkan pengalaman Anda, apa yang paling penting untuk dikonfirmasi saat pertama kali Anda dihubungi biro perjalanan yang ingin menggunakan jasa Anda? Ya, langkah seorang guide kalau kita di-booking oleh travel bureau itu pertama adalah date dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian nama tamu, kemudian flight number, flight timing, jam berapa datangnya, nomor flightnya berapa gitu. Kalau lokal ya jelas bawahnya tamu datang dari Jakarta ya lewat. Kalau dulu di Sucipto gitu ya. Kalau sekarang di mana? Nia bawahnya. Oh ya, lewat pintu domestik apa internasional, penerbangan internasional. Itu supaya kita tidak miss menyebut mereka. Jadi kita pasti tahu oh jam sekian tamu itu datang. Ini dan nama tamu sudah akan kita siapkan di boardnya, itu jemputnya begitu tamu keluar gitu kita tunjukkan nama mereka, oh ada yang jemput saya kan gitu mereka ya seperti itu. Kemudian tentu saja rundown dari tour mereka ya, tadi sudah saya sempat mendamping itu dari tanggal berapa, hari pertama programnya apa, hari kedua programnya apa, kalau umpamanya sampai beberapa hari selanjutnya gimana, termasuk apa saja yang dikunjungi di hari pertama, makan siangnya umpamanya di mana, makan malamnya di mana, terus setelah makan malam apakah masih ada program dan selanjutnya itu detailnya seperti itu. Ya, termasuk tentu saja nanti kita akan dapat guide order dan GO itu agak guide order itu sudah nanti di sana detail sudah tercantum nama tamu, hotel, flight number, timing of arrival tamu itu di mana, ya hotelnya di mana, tour providernya termasuk apa detailnya, umpamanya pergi ke Borobudur setelah itu makan siang di restoran ini dengan menu ini. Nah, yang paling penting juga adalah bagi guide itu adalah driver. Nah, mobilnya pakai mobil apa, drivernya siapa, nomor teleponnya siapa, supaya kita bisa kontak sebelum membawa tamu. Yang tidak terduga, apa yang bisa pemandu temukan saat penjemputan tamu di lokasi penjemputan? Nah, yang biasa terjadi tak terduga itu adalah umpamanya, gitu. Umpama
kita jemput tamu, katakanlah di schedule itu di GO tadi dikatakan umpamanya 4 orang gitu ya. 4 orang, kita siapkan sebuah mobil kombi. Istilah kita tuh kombi mungkin IIS gitu. IIS dengan perhitungan kita sudah menyiapkan tempat duduk 6 umpamanya. Ya kan tempat duduk. Tahu-tahu tamu itu membawa luggage. Tahu. Luggage itu tas koper gitu. Itu banyak sekali. Dan sehingga tidak terangkut dengan mobil dengan orangnya. Nah ini biasanya yang kadang-kadang terjadi gitu. Terutama kalau menjemput tamu Eropa, apalagi tour programnya itu overland ya. Nah, tahu overland itu start makanya jemputnya Jakarta sampai nanti ke Bali gitu. Nah, karena perjalanan mereka panjang, itu sehingga mereka membawa ya pakaian cukup banyak gitu. Bisa sampai satu orang membawa 2 koper besar-besar gitu. Ukurannya besar-besar. Nah, sehingga tidak muat di mobil itu gitu. Ini sering terjadi. Yang bisa terjadi menyebabkan kendala juga itu di luar perhitungan kita. Luggage tamu ini tidak terangkut oleh airline. Pak, tamunya datang dengan pesawat Garuda, umpamanya nomor penerbangan GA berapa begitu. Tas mereka tidak terbawa. Tertinggal mungkin tertinggal di Jakarta, tertinggal di Singapura, atau tertinggal kalau dia connecting itu di mana gitu. Nah ini sehingga kita harus membantu dia mengurus ini kapan, di mana. Laporkan dulu, nanti akan dicatat oleh Garuda itu bentuk kopernya seperti apa, warnanya apa, kurang lebih isinya apa. Nah ini nanti akan langsung dicari oleh Garuda. Dia beri link mereka, namanya ke Jakarta. Kalau dia datang dari Jakarta langsung di kontak Jakarta nomor. Kalau tamu check in itu kan nanti dapat yang namanya luggage tag. Itu di luggage tag itu kan ada nomornya. Nah itu nanti akan dikirim ke Jakarta. Oh, ternyata ketinggalan di Jakarta. Nah ini nanti Garuda akan menguruskan. Kira-kira kapan akan sampai di Jogja. Bisa jadi ketinggalannya tidak di Jakarta, ketinggalannya di Singapura umpamanya, karena dia lewat Singapura sebelum ke Jakarta. Mungkin butuh waktu lebih dari sehari itu. Mungkin besoknya atau besok lusa baru akan datang lagi mereka. Pernah nggak Pak? Pernah. Pengembaliannya itu lebih dari hari kunjungan itu pernah nggak Pak? Nggak pernah sih. Nggak ada sih. Kalau overstay itu istilahnya jarang terjadi. Kalau kamu melakukan overstay otomatis nanti tidak sesuai dengan flight-nya, mereka kembalinya itu kan gitu. Nah ini ya kalau tiketnya itu tiket endorsement istilahnya bisa dirubah gitu. Itu dia harus merubah dulu, bisa nggak? Saya mau memperpanjang tinggal di Jogja umpamanya 1 hari lagi atau 2 hari lagi, nanti baru akan saya kemana gitu. Nah ini urus dulu tiketnya. Kalau tidak dia harus beli tiket baru. Tiket yang lama itu mungkin bisa di-refund, bisa juga tidak di-refund. Dan non refundable ya angus, dia harus beli tiket baru lagi gitu. Yang bisa antisipasi oleh pemaju saat memandu wisata di destinasi. Sebenarnya secara umum itu tidak perlu terlalu ya, karena Indonesia khususnya DIY dengan objek wisata yang umum dikunjungi Borobudur, Prambanan, Keraton, Merapi, dan objek-objek wisata yang lain, kriminalitas itu boleh dibilang sangat rendah, jadi boleh bilang sangat aman gitu, sehingga tidak ada antisipasi yang terlalu berlebihan gitu. Ya paling di musim rame kita ngasih tahu tamu, karena rame hati-hati barang-barangmu, umpamanya kita mengingatkan tamu kalau kamu tasnya itu tolong jangan di tas begini itu jangan digendong di punggung gitu, di depan saja.
saja gitu. Ya karena ya kadang-kadang ada juga tamu yang kecopetan gitu. Lebih kepada sebenarnya tamu itu yang lengah gitu ya. Tamu yang lengah gitu. Merasa di Indonesia aman gitu kan. Mereka agak lengah gitu naruh apa kameranya, dompetnya gitu. Sehingga kecopetan. Zaman dulu memang di Malioboro terutama itu sangat sangar sekali, sangat rawan sekali copet. Saya pernah nemu copetan di Malioboro. Padahal sudah dikasih tahu ditegaskan gitu, tapi ternyata kecopetan juga. Gitu. Ya sejak kepolisian mengadakan action tertentu, akhirnya Malioboro terbebas dari copet. Ya terutama kesadaran masyarakat Malioboro, ya pemilik toko, kaki lima, ini harus membantu mengamankan wilayahnya supaya wisatawan aman di sana gitu. Kalau di objek wisata seperti Borobudur security ya, jadi kan ada security. Gitu. Apalagi di Keraton kan tidak sampai ujung-ujungan. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana strategi Anda membangun kedekatan emosional dengan wisatawan yang Anda bawa dengan semua kuis, tanya jawab atau apa? Seperti apa contohnya? Kalau tamu asing itu biasanya kita membuat joke gitu ya. Kalau sampai kuis itu domestik gitu. Kalau domestik itu mungkin kita melakukan ini, kita ngajak tamunya ya katakanlah macam kuis gitu ya. Kalau tamu asing itu dengan banyaknya objek yang menarik bagi mereka gitu. Kenapa? Karena di negaranya nggak ada, di sini ada gitu. Apapun yang kita ceritakan bagi mereka sangat menarik, nggak sampai memerlukan joke-joke gitu. Mungkin kalau kembali lagi saya program overland yang jarak jauh ya. Dari sini ke Solo, kemudian dari Solo ke Malang, ke Surabaya, atau langsung ke Bromo, ini kan agak panjang grafiknya perjalanannya. Nah, itu ada waktu jeda di mana tamu itu memerlukan waktu untuk bukannya guyonan, malah memerlukan waktu untuk diam. Jadi guide-nya diam, berikan tamu itu kesempatan untuk enjoy pemandangan gitu. Karena apa? Karena pemandangan di sini beda sekali dengan di negaranya gitu. Mereka ingin melihat petani tandur gitu. Sampai kita mobilnya dipelatkan gitu, cukup dipelatkan saja. Melihat Pak Tani membajak di sawah menggunakan kerbau gitu. Itu lebih lagi dibandingkan dengan hanya guyonan. Karena guyon itu kesulitannya, sense of humor orang asing itu sangat berbeda sekali dengan kita. Kadang-kadang tanpa sengaja kita membuat guyonan, tamu itu kepingkel-pingkel ketawa melihat tingkah laku kita gitu. Karena bagi mereka itu lucu, tapi bagi kita sebenarnya bukan lucu gitu. Intinya makanya practical joke gitu, orang berbahasa Inggris mengatakan kepala kita kebentur ketika naik mobil. Sebenarnya kita kan tahu persis mobil itu. Kenapa kita kok bisa kebentur kepalanya? Itu justru lucu bagi orang asing gitu. Bagi kita nggak lucu. Kepala udah bonyok, malah diketawain. Tapi bagi orang asing tertentu itu dianggap lucu. Kenapa? Ya itu mestinya si guide itu sudah tahu kenapa naik turun di mobil itu. Kalau bagaimana bisa kebentur kepalanya, kok dia kebentur di sana gitu kan? Ya seperti itu. Ya memang ada orang yang mampu membuat lelucon sesuai dengan umur tamu itu gitu. Tapi tidak akan banyak. Jadi saya bahasa Korea umpamanya kalau ada ibu-ibunya gitu. Jadi saya menggunakan kata jagung. Ya, jagung ini dalam bahasa Korea itu sebenarnya adalah placenta. Nah, saya bilang
hati-hati orang Indonesia makan jagung. Hah? Makan jagung? Iya. Terus dia paham gitu lah, langsung paham oh ini guyonan, langsung kita ketawa gitu. Karena dia artinya jagung itu kan plasenta, orang Indonesia makan jagung. Kalau orang Thailand umpamanya itu lutut ini. Nah bahasa Thailand itu lutut itu disuruh pantat. Hati-hati lutut kok kebentur gitu namanya kita bilang dalam bahasa careful Yoni. Jadi dia akan ketawa karena Pak bisa kalau pantat kebentur gitu. Ya seperti itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana Anda mengetahui wisatawan yang Anda bawa itu cukup puas dengan pelayanan Anda selama pengaduan, Pak? Kalau guide yang katakanlah benar-benar profesional gitu, sudah terbangun komunikasi lancar, itu sudah menunjukkan kamu itu sudah siap. Jadi, artinya apa yang kita sampaikan diterima dengan baik, tamu bertanya juga kita mampu menjawab dengan baik, terus semua program dilakukan dengan baik sesuai dengan schedule apa tuh program itu mereka otomatis kalau nanti kita menyerahkan apa namanya kuesioner gitu, isinya pasti excellent. Jarang apa namanya wisatawan asing itu sampai benar-benar kecewa berat dari pihak guide gitu. Lebih banyak komplain itu terjadi justru bukan di sektor guide-nya, bukan di aspek guide-nya. Karena yang namanya tour itu kan melibatkan banyak sektor, banyak aspek, tidak hanya tour guide saja. Di sana ada travel yang melakukan pre-arrangement. Kadang-kadang pre-arrangementnya ini yang diatur oleh travel agent ini yang tidak bagus, menyebabkan tour programnya menjadi tidak enak gitu. Wirawiri lewat di jalan yang sama sampai berkali-kali gitu. Karena turunnya arrangementnya kurang bagus. Umpamanya restoran gitu, di restoran tidak sesuai dengan permintaan tamu, ini otomatis. Nah ini guide yang berfungsi kemudian bagaimana mengatasi kalau tamunya itu komplain di sektor ini gitu. Pada saat kita awal masuk ke restoran umpamanya di kontraknya itu yang tamunya itu dibawa oleh tamunya, makanannya harusnya makanan katakanlah Indonesia umpamanya, makanan Indonesia, tapi oleh travel agent dibawa ke Chinese food umpamanya. Nah ini gimana caranya supaya tamu tidak merasa dirugikan? Ya kita meyakinkan tamu bahwa walaupun kamu dikasih Chinese food, ini kamu pasti akan senang dengan makanan ini, akan jenis makanannya seperti ini gitu. Jadi biasanya tidak sampai fatal, tidak sampai fatal. Tapi ada juga yang tamu, oh tidak, saya harus sesuai dengan ini. Tapi biasanya tamu-tamu yang sudah sering traveling gitu ke negara-negara kemana begitu, makanan tidak terlalu banyak menjadi kendala gitu. Beda dengan zaman dulu awal-awal saya jadi guide, ya tahun 80-an tamu orang Amerika dibawa masuk ke restoran Indonesia, mereka nggak bisa makan gitu. Jadi mereka mintanya ya harus ala Eropa makanannya gitu. Tapi sekarang dikasih apa saja, tamu dari mana saja itu mereka, karena rata-rata orang sekarang kan sudah traveling ke mana-mana. Bahkan seperti orang Korea itu minimal setahun itu mereka 2 kali keluar negeri minimal gitu. Karena di sana national income mereka kan tinggi sekali. Mereka kerja 3 bulan itu bisa berlibur 2 minggu. Beda dengan kita kerja 2 tahun pun belum tentu bisa libur. Ya seperti itu. Justru aspek sering terjadi, kita masih terjadi itu adalah di transportasi.
Kenapa? Kalau zaman tahun awal-awal saya jadi guide, semua transport tidak ada yang pakai AC, mau AC. Malah tamu yang dikasih AC nggak mau, malah mereka ingin menikmati climate, tropic climate itu, gimana rasanya kepanasan di daerah tropis itu. Tapi sekarang, gitu, karena semuanya transport itu mesti pakai AC, nah ini kadang-kadang AC-nya yang kurang dingin. Ya sering minta ganti transport. Ya biasanya alat gitu, jadi bukan orangnya. Ya, drivernya bagus, drivingnya, ternyata AC-nya kurang bagus, minta ganti transportnya. Ya, seperti itu. Nah, hotel juga begitu. Kalau hotel biasanya kalau tamu-tamu yang biasa traveling itu kan sudah tahu oh saya nginep di Hyatt. Karena Hyatt di seluruh dunia itu ya standarnya seperti itu. Nginep Hyatt di Indonesia, di Bali, di Jogja, di Jakarta, kemudian di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di negara lain, standarnya sama seperti itu. Makanannya kurang lebih ya seperti itu. Sehingga mereka sudah tahu, oh aku nginep di mana, di Hyatt gitu. Mereka nggak pernah lagi berpikir bagaimana hotelnya, karena kemanapun mereka siapa. Grup Melia umpamanya. Perusahaan itu, ya grup itu kan bukan hanya di Jogja, kan ada di worldwide di mana-mana, di Amerika Latin ada, di Eropa ada. Nanti kurang lebih seperti itu bentuk kamarnya, seperti itu pelayanannya seperti itu, tidak berbeda. Nah yang brand lokal itu seperti pamannya sekarang Amarukmo. Ya Amarukmo itu dengar tamu ini hotel seperti apa ini? Nah, itu mereka masih awalnya ragu-ragu. Tapi begitu kita ajak check-in, masuk di lobby, melihat suasana lobby, mereka sudah sadar, oh ini termasuk standar kita gitu. Jarang tamu. Ya kalau hotel-hotel kecil, kalau Perland itu seperti rumahnya di Bromo, di Banyuwangi, gitu. Kalau ada di sana, tamu sudah tahu sendiri gitu. Artinya sudah tahu sendiri. Jangan berharap 5-star hotel di tempat itu, karena adanya di sana ada homestay. Nah, mereka sudah membayangkan seperti apa anunya gitu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.